Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Masjid Baitus Salam yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk kembali bersama-sama di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Sempat terfikir tadi ini kira-kira kalau hujan ada jamaah tidak? Sampai saya berangkat dari rumah, kalau ada jamaah ya kajian. Kalau nggak ada jamaah ya paling minta kopi sama pengurus masjid, kita ngopi di teras. Tapi alhamdulillah malam hari ini semangat dan keistiqomahan jamaah luar biasa. Hujan tidak menjadi penghalang, tapi justru dengan turunnya hujan semakin menambah pahala kita untuk datang ke masjid. Sebab semakin banyak rintangannya, maka semakin besar pahalanya. Dan turunnya hujan pada malam hari ini benar-benar menjadi anugerah, sebab tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan kebaikan, tidak menjadi penghalang untuk kita salat berjamaah, tidak menjadi alasan untuk kita duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan turunnya hujan pada malam hari ini justru akan semakin menambah keberkahan dan menjadi sebab semakin dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas mengkaji surah Alhaakumut Takatsur, bahwa banyak harta bagus, tapi kalau dengan banyaknya harta membuat kita lalai, itu awal dari celaka. Malam hari ini kita akan mengkaji surah yang berada persis di atasnya surah At-Takatsur, yaitu surah Al-Qari'ah. Dan saya yakin insyaallah sebagian besar di antara kita atau bahkan mungkin semuanya sudah menghafal surah ini. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini jamaah sekalian tergolong surah Makkiyah. Surah yang diturunkan oleh Allah di Mekah itu punya identik.
punya ciri khas. Sebagian besar atau bahkan semuanya surah atau ayat yang Allah turunkan di kota Mekah itu rata-rata menguatkan, atau ayat yang berisi tentang penguatan akidah, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Nabi Rasul, keimanan kita kepada hari akhir, hari pembalasan. Belum ada surah atau ayat Allah turunkan di Makkah berkaitan tentang hutang piutang, belum. Berkaitan tentang pembagian harta warisan, tidak. Berkaitan tentang jual beli, juga tidak. Karena rata-rata ayat yang mengatur tentang hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, itu rata-rata turunnya di Madinah. Kenapa di Mekah rata-rata ayat dan surah yang turun tentang penguatan akidah? Karena saat di kota Mekah masih sedikit sekali yang memeluk agama Islam, dan yang memeluk agama Islam itu masih butuh lebih diyakinkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir. Nah, surah Al-Qari'ah ini adalah ayat yang menekankan keimanan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Makanya jamaah, banyak sekali surat di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kejadian di hari kiamat. Al-Qari'ah misalnya, atau wal-'adiyati dhabha, atau idza waqa'atil waqi'ah. Itu kejadian di hari kiamat. Kenapa kok banyak sekali ayat dan surah di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menceritakan tentang kejadian hari kiamat dengan narasi yang berbeda, dengan informasi yang berbeda, tapi intinya hari kiamat? Kenapa demikian? Sebab Allah ingin menekankan kepada kita semua dan kepada kaum muslimin pada waktu itu, kalau hanya soal memupuk keimanan kepada Allah, orang kafir pun percaya kepada Allah. Kalau hanya sekedar kepercayaan tentang Tuhan, orang kafir pun percaya kepada Tuhan. Makanya jangan kita menduga bahwa orang di luar agama Islam itu tidak mempercayai tentang adanya Allah. Mereka percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Mereka percaya. Makanya sampai disinggung di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah, karena mereka percaya kepada Allah. Nah, yang membedakan dengan kita adalah kita bukan hanya percaya kepada Allah sebagai pencipta dan penguasa, tapi kita juga percaya kepada hari kiamat dan hari pembalasan. Kenapa kita harus mengimani, bukan hanya mengimani Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengendali segalanya, tapi kita juga harus percaya kepada hari kiamat dan hari pembalasan. Ini sebagai bentuk keadilan Allah. Seandainya saat kita meninggal selesai urusan, nggak ada lagi akhirat. Saat manusia itu mati, selesai semua urusan, nggak ada lagi hari perhitungan amal, nggak ada lagi hari pembalasan, nggak ada hari timbangan amal, nggak ada meniti di Shiratal Mustaqim, nggak ada surga dan neraka, maka kita boleh mengatakan alangkah tidak adilnya Allah. Kenapa?
Karena kalau tidak ada hari pembalasan, betapa banyak orang yang jahat di dunia ini terlihat baik. Betapa banyak orang yang baik di dunia ini dirusak image-nya seakan-akan dia jahat. Betapa banyak pelaku kejahatan di dunia ini yang selamat, dan betapa banyak orang yang baik di dunia ini dihukum. Ada orang di dunia ini berangkat kerja, niat dari rumah tulus menafkahi anak dan istri, tapi di perjalanan dibegal, dibunuh, sehingga membuat istrinya janda, membuat anaknya yatim, hidupnya menjadi susah berpuluh-puluh tahun karena ditinggal oleh suaminya. Kalau tidak ada hari akhir, bagaimana nanti yang dibunuh ini mau membalas? Bagaimana nanti yang dizalimi ini mau balas? Maka sebagai bentuk keadilan Allah, segala kecurangan, kezaliman, ketidakadilan di dunia ini, Allah sudah sediakan hari pembalasan. Sebagai bentuk bahwa kita sebagai orang yang beriman jangan sekali-kali sedih, jangan sekali-kali risau kalau di dunia kita dizalimi dan tidak mampu balas. Kalau di dunia kita dicurangi dan tidak sanggup balas. Kalau di dunia kita diperangi dan kita tidak sanggup balas. Sebab Allah sudah sediakan kepada kita nanti hari pembalasan, yang dimana pada hari itu hakim sebenar-benarnya akan ditegakkan, keadilan yang sesungguhnya akan ditegakkan. Nah, sebelum terjadinya hari pengadilan ini, hari pembalasan ini, akhirat ini, ada satu tragedi. Tragedi sebagai pintu gerbang menuju ke alam akhirat. Tragedi dahsyat itu kita menyebutnya kiamat. Ini yang akan kita kaji. Dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Kalau kita dilihat Al-Quran terjemah, melihat Al-Quran terjemah, itu hampir semuanya diartikan Al-Qari'ah itu hari kiamat. Tapi sebenarnya secara bahasa, Al-Qari'ah itu artinya adalah mengetuk. Berasal dari kata qara'a. Bukan qara'a. Kalau pakai hamzah, qara'a, iqra, artinya baca. Tapi kalau pakai ain, qara'a, artinya mengetuk. Itulah mengapa penting kita belajar tajwid. Sebab kalau kita baca Al-Qari'ah, maknanya jauh beda dengan saat kita membaca Al-Qari'ah. Jauh berbeda. Qara'a itu artinya mengetuk. Tapi bukan ketukan yang biasa. Di ujung Al-Qari'ah ada tak bulat. Dalam kaedah bahasa Arab, kalau ada kata yang awalnya tidak berakhiran tak bulat dan tiba-tiba ditambah tak bulat, tak marbutah, itu menunjukkan sesuatu itu sangat dahsyat, sangat hebat. Saya kasih contoh. Ilmu, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ilmu. Orang yang berilmu, bahasa Arabnya alim. Ainnya panjang. Alim. Itu orang yang berilmu. Satu orang. Kalau orang yang berilmunya banyak, ulama. Itu banyak orang berilmu. Tapi orang alim ini masih standar. Pengetahuannya yang berilmu, mungkin dalam ilmunya, luas pengetahuannya, tapi standar. Di atasnya alim, itu ada yang lebih hebat lagi. Maka kata-kata alim ditambah tak bulat di ujung. Alamah. Itu sudah puncak dari kealiman. Kalau orang alim itu banyak, di mana-mana ada.
Tapi kalau allamah itu sangat jarang, karena itu puncak keluhuran ilmu. Dan biasanya ulama yang sudah sampai di level allamah itu fatwanya, kitabnya, bukunya, pendapatnya seringkali dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dunia. Di Indonesia banyak. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, itu levelnya allamah, dan ulama-ulama lain. Dah, sama dengan Al-Qari'ah. Kalau tanpa tak bulat berarti mengetuknya biasa saja. Tapi di ujungnya ada tak bulat. Kalau kita baca semuanya Al-Qari'atu, ada tak bulat di ujung, maka kata para ulama ini ketukan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa hari kiamat dalam surah Al-Qari'ah digambarkan oleh Allah seperti ketukan? Disinilah para mufassirin berpendapat. Satu, kalau orang datang ke rumah kita dan mengetuk pintu dengan ketukan yang hebat, dengan ketukan yang kuat, maka pertama kali yang akan terdengar adalah suara yang kencang, suara yang keras, yang menggelegar. Kalau ketoknya pelan-pelan, ya suaranya pelan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau ketoknya hebat, assalamualaikum, assalamualaikum. Allah memberikan isyarat kepada kita sebelum dunia ini hancur akan diberi tanda berupa suara yang sangat dahsyat, suara yang sangat kuat. Ini isyarat pertama. Isyarat kedua dari kata qari'ah, terjadinya hari kiamat bukan hanya diawali dengan suara yang memekik, dengan suara yang nyaring, tapi kalau kita gedor pintu rumah, mengetuk pintu rumah dengan ketukan yang hebat, maka pintunya itu bergoncang. Pintunya itu sampai bergetar. Maka yang kedua kata para ulama, setelah terjadinya suara yang sangat memekikkan telinga, maka disusul dengan tragedi yang kedua, yaitu goncangan yang hebat. Yang ketiga dari kata qari'ah, kalau orang datang ke rumah kita, ketuknya pelan-pelan, tok tok tok, assalamualaikum. Kita di dalam rumah biasa saja atau panik? Biasa. Mungkin kita nggak lagi pakai baju, bentar, pakai kaos dulu. Kalau mungkin ibu-ibu, bentar, pakai jilbab dulu. Sampai ada rumah jamaah, kan biasanya kalau di pintu rumah ada tulisan assalamualaikum. Ada rumah jamaah itu yang menurut saya unik, karena di bawah assalamualaikum itu ada stiker, beri kami kesempatan untuk memakai jilbab terlebih dahulu, supaya yang ngetuk pintu ini enggak gegabah. Sabar dulu, di dalam lagi siap-siap, bukan karena tak dengar, lagi pakai jilbab. Sebab khawatir yang mengetok pintu orang yang bukan mahram. Nah, kembali kepada persoalan. Kalau mengetuknya pelan-pelan, kita di rumah, di dalam rumah bisa siap-siap. Dan gak perlu panik, gak perlu buru-buru. Menuju ke pintu untuk membuka pun berjalan aja, gak perlu lari. Santai. Tapi kalau ketukan itu hebat, maka kita yang ada di dalam rumah itu panik luar biasa. Ini ada apa? Apakah polisi saya mau ditangkap? Apakah ada berita buruk yang harus saya segera tahu? Atau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan dan saya harus membantu? Atau seperti apa? Kita panik di dalam rumah. Maka kata para ulama, begitu Allah menggambarkan hari kiamat, seluruh manusia merasakan kepanikan yang luar biasa karena terdengar suara yang nyaring yang belum mereka dengar sebelumnya, dan ada goncangan hebat yang belum mereka pernah rasakan sebelumnya. Maka di ayat yang kedua, mal qari'ah. Apa ini? Ini seakan-akan gambaran kepanikan orang-orang yang nanti merasakan hari kiamat.
Ketika mereka mendengar suara nyaring, merasakan getaran yang hebat, mereka semua spontan mengatakan, mal qari'ah, ini ada apa? Ini goncangan apa? Ini suara apa? Dan mengerikannya hari kiamat itu berbeda dengan bencana alam. Beda. Kalau bencana alam itu bisa dideteksi oleh kemajuan teknologi sekarang. Contoh, di lereng gunung itu ada apa namanya yang suka ngukur itu. Bentar lagi ada gempa. Ya itulah pokoknya. BMKG apa-apa. BMKG ya. Mereka itu ada meteran. Jadi ada kertas bulat begitu, terus ada coretan. Getaran ini menandakan getaran. Semakin kencang coretannya, berarti menandakan semakin besar getaran yang terjadi. Ini melampaui batas tertentu, nanti diumumkan kepada warga yang berada di lereng gunung, radius berapa kilo, segera mengungsi. Siaga. Kenapa? Karena musibah yang akan terjadi terprediksi. Kalau terprediksi, kita bisa siap-siap. Bisa ngungsi dulu, bisa kosongkan rumah dulu, bisa bawa selamatkan dulu barang-barang berharga, bisa bawa pergi dulu keluarga-keluarga tercinta. Enak. Apapun bencana alam hampir bisa terprediksi. Hanya saja kadang-kadang evakuasinya telat. Sama dengan tsunami di Aceh itu. Kan itu terprediksi. Cuma ternyata gelombang air itu lebih dahsyat dari upaya manusia pada waktu itu untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga habis ratusan ribu. Tahun berapa? 2004 ya. Pokoknya saya masih ingat bulan puasa, saya mau tarawih, masih sempat lihat berita dulu. Berapa korbannya ya. Iya ya, 2004 ya. Setidaknya terprediksi. Kita bisa memperkirakan, akan terjadi gempa. Akan terjadi gelombang laut yang tinggi. Akan terjadi tsunami, akan terjadi longsor. Terprediksi semuanya. Seperti curah hujan sekarang. Ini berpotensi besar terjadi longsor di beberapa daerah. Terprediksi. Tapi mengerikannya hari kiamat, tak ada seorang pun yang mampu memprediksi. Sehingga datangnya hari kiamat itu betul-betul membuat seluruh umat manusia itu merasakan kepanikan yang luar biasa dan tidak siap tentang kedatangan hari kiamat. Sudah. Lanjut ayat ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Apa itu goncangan hebat? Apa itu suara yang nyaring? Apa itu peristiwa terjadinya hari kiamat? Bagaimana nanti yang akan terjadi? Kalau ada ayat dibuka dengan kata wa ma adraka, maka kata berikutnya Allah hendak menjelaskan sesuatu yang tak mungkin siapapun pernah tahu kejadian itu atau pernah merasakan kejadian itu. Nanti banyak tuh di surat-surat pendek tuh. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka ma hiya. Kalau diawali dengan ma adraka, Allah ingin menjelaskan tentang satu peristiwa yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Wa ma adraka mal qari'ah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana itu nanti ketika terjadi hari kiamat itu, goncangan dahsyat dan bunyi yang sangat memekik itu. Kata Allah, yauma, pada hari itu, an-nasu, seluruh umat manusia tanpa terkecuali, seluruh, kal farashil mabsus. Farash itu ada yang mengartikan laron. Mabsus artinya berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ketika al-qari'ah itu terjadi, kata Allah, seluruh manusia tanpa terkecuali itu seperti laron yang berterbangan. Kenapa Allah gambarkan laron? Ini lagi musim hujan nih. Laron itu
Kan kalau sudah musim hujan dia mencari apa? Yang bersinar-bersinar, lampu misalnya, mendekat. Laron itu berapa lama dia terbang? Lama? Apakah kayak burung? Hah? Awalnya aja dia terbang, nanti tengah malam atau besok pagi udah geletakan semuanya, copot apa namanya sayap-sayapnya. Allah menggambarkan kejadian hari kiamat, terbangnya manusia itu bukan karena manusia punya keahlian untuk terbang, bukan, menandakan goncangan yang hebat serta sehingga membuat manusia terbangnya bagaikan laron tak tentu arah dan pada akhirnya terhempas ke bawah tak menyisakan apa-apa. Sekarang musibah sebesar apapun, goncangan tsunami atau gempa bumi sebesar apapun, ada nggak yang sampai membuat manusia terbang? Nggak ada. Kalau membuat kita sempoyongan ada. Jadi berdiri karena goyang jatuh ada. Kalau sampai membuat kita terhempas, terlempar ada. Tapi kalau sampai terbang nggak ada. Sementara kejadian di hari kiamat itu kita terbang bukan karena bersayap, tapi karena dahsyatnya goncangan. Dan kita terbang ini bukan karena satu keahlian, tapi karena besarnya goncangan dan pada akhirnya nanti kita terhempas sebagaimana laron ketika di pagi hari. Habis. Tak tersisa. Padahal manusia ini kan termasuk makhluk Allah yang cukup berat bobotnya. Kalau seukuran manusia saja itu bisa berterbangan, apa kabar hewan yang kecil-kecil? Apa kabar makhluk Allah yang ringan-ringan? Manusia saja terbang di hari kiamat. Oh, kalau begitu Ustaz, berarti tanpa terkecuali manusia itu nanti akan merasakan kengerian kedahsyatan hari kiamat. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita orang beriman? Apakah juga akan merasakan tragedi hari kiamat? Maka ada satu riwayat yang pernah kami baca. Orang-orang yang beriman itu akan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah agar Allah menyelamatkan supaya orang yang beriman ini tidak merasakan kengerian yang terjadi di hari kiamat. Jadi orang yang merasakan tragedi mengerikan hari kiamat itu semuanya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman sebelum tragedi itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut diwafatkan dengan apa? Angin dingin. Jadi tiba-tiba ada angin, bukan angin topan, bukan. Jadi anginnya itu sepoi-sepoi, tapi dingin. Itu membuat orang-orang yang beriman nanti akan mati. Tapi matinya itu bukan bentuk siksaan Allah, bukan. Justru Allah ingin menyelamatkan supaya orang-orang yang beriman ini tidak merasakan al-qari'ah. Lanjut. Bahkan ciptaan Allah yang lebih berat dari manusia juga akan berhamburan. Wa takunul jibalu, dan pada hari itu kata Allah al-jibal, kalau gunungnya satu jabal, maka ada gunung namanya Jabal Rahmah, Jabal Arafah, Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Thur. Kalau gunungnya satu bahasa Arabnya jabal. Kalau gunungnya banyak jibal, baknya panjang. Wa takunul jibal, dan gunung-gunung, semua gunung kal ihnil manfush. Ihni itu maknanya bisa dua. Yang pertama bulu yang berwarna, bulu seperti bulu burung. Bulu burung itu kan berwarna, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna-warni bahkan. Ada yang mengartikan kapas yang berwarna. Nah, sebelum kita masuk ke tragedi hari kiamat tentang bagaimana gunung, di sini Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa gunung itu kal-ihni. Gunung itu diinformasikan oleh Allah kepada kita memiliki warna yang berbeda-beda.
Kalau tak percaya silahkan. Kita tinggal di daerah mana ada gunung. Bandingkan dengan gunung di tempat lain. Sama enggak warnanya? Pasti beda. Bahkan di dalam ayat lain di surat Al-Hadid. Hadid itu artinya besi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Gunung itu wa minal jibali judadun bidun. Ada gunung-gunung yang warnanya loreng. Apa namanya? Merah hitam. Mukhtalifun alwanu, bermacam-macam warnanya. Ternyata Allah menginformasikan tentang warna gunung yang berbeda-beda itu berdampak bagi kemajuan teknologi kita hari ini. Karena ilmuwan baru mengetahui gunung dengan warna yang berbeda-beda itu sebagai tanda kandungan yang ada di dalam gunung itu juga tidak sama. Nanti kalau tak percaya baca di penelitian di Google itu banyak. Kalau gunungnya itu warna hijau, aduh saya lupa pula. Kalau gunungnya itu warna merah, isi di dalamnya itu adalah besi tembaga. Kalau gunungnya itu warna hitam, dari kejauhan, gunungnya itu kehitam-hitaman, itu isinya di dalam gunung itu yang sekarang lagi mahal itu, granit, batu bara. Terus lithium yang sekarang bahan untuk buat baterai mobil, baterai motor kan sekarang lagi pengembangan mobil listrik, motor listrik. Itu pakai bahan dasar itu. Ternyata sudah diinfokan oleh Allah sudah sejak berabad-abad yang lalu bahwa gunung itu memiliki warna yang berbeda dan setiap warna itu memiliki kandungan yang berbeda dari masing-masing gunung. Makanya di Papua kalau kita lihat ketik di Google Freeport, itu kan gunungnya hitam. Bahkan ketika dikeruk, di dalamnya hitam. Tidak semua gunung begitu. Ada yang dikeruk coklat, ada yang dikeruk kemerah-merahan, ada yang dikeruk hijau, kuning ada. Bermacam-macam. Nah, kembali kepada topik hari kiamat. Jangankan manusia yang dianggap berat nanti seperti laron berterbangan tak tentu arah, ujungnya terhempas ke bawah. Bahkan pada hari itu kata Allah, jibal, gunung-gunung itu kal'ihni, seperti bulu, seperti kapas, manfush, yang berhamburan. Kapas, taruh, terus kita tiup. Itu nanti keadaan gunung di hari kiamat. Seperti kapas. Allah nggak menyebut seperti batu. Kalau batu masih agak berat. Seperti besi agak berat, bongkahan masih agak berat. Ini kata Allah seperti bulu, seperti kapas, ditaruh di tangan kita tiup, terbang dia. Seringan itu gunung itu pada hari kiamat. Padahal gunung itu, entah gunung es atau gunung batu, lebih besar yang tampak atau lebih besar yang tidak tampak. Ini gunung ya, terus gedenya segini. Kan dia mengakar ke dalam, iya kan? Lebih besar yang nampak ke permukaan atau lebih besar yang masuk ke dalam bumi? Lebih besar ke dalam. Apapun, termasuk gunung es. Gunung es itu kalau bongkahannya segini misalnya, itu dilihat ke dalam itu bisa 10 kali ini. Makanya di dalam Al-Quran dalam ayat lain gunung itu sebagai pasak. Wal jibala arsaha. Gunung itu sebagai pasak. Pasak itu maksudnya apa? Seperti kita bikin tenda, supaya tenda itu tidak goyang, tidak terbang kalau ditiup angin, kita masukkan pasak ke dalam tanah dalam-dalam. Pasak itu yang muncul di permukaan dikit, yang banyak itu masuk ke dalam tanah. Tujuannya untuk mengikat supaya tenda ini nggak goyang kalau diterpa angin. Nah, gunung itu begitu kata Allah. Gunung itu diciptakan oleh Allah, kecil nampak di permukaan, besar yang masuk ke dalam bumi untuk menjaga keseimbangan bumi ini supaya terus berputar tetap pada porosnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berputar sesuai dengan rel dan porosnya.
Salah satu yang menjaga keseimbangannya adalah gunung. Nah, gunung itu bahkan kata Allah, ketika terjadinya al-qari'ah, tercabut dia dari akarnya, kal'ihnil manfush, sebagaimana bulu dan ditiup menjadi beterbangan. Mengerikan sekali hari kiamat. Tapi dahsyatnya, apa yang kita anggap berat hari ini, manusia berat, gunung berat, apa yang kita anggap berat hari ini akan menjadi ringan di hari kiamat karena beterbangan, berhamburan. Sebaliknya, di ayat berikutnya, apa yang kita anggap ringan hari ini justru akan menjadi berat nanti di hari kiamat. Fa amma man saqulat mawazinu. Apa maksudnya? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Oh, kau udah selesai Ustaz? Isya masih lama. Mohon maaf. Seperti biasa, kami ada amanah untuk kejar tayang. Makanya tadi meskipun hujan kami pakai motor, karena kalau pakai mobil nggak kekejar. Kami mesti kajian Isya di Masjid Babul Jannah di Giria Batu Haji Asri, lewat simpang Putri Hijau. Ada tanya jawab kira-kira? Cukup? Apa itu? Boleh. Tentang? Oh ya. Kita dulu bekerja sama dengan orang. Kemudian yang tahu hanya satu orang saja. Kemudian beberapa saat orang itu meninggal. Di kerjasamanya putus. Jadi kita apakah dia sama-sama modal? Apakah masih berutang kita sama dia? Pemiliknya tidak tahu. Iya sudah. Berarti beliau atau ahli waris beliau nggak mempermasalahkan. Cuma kita yang kepikiran. Apakah dengan beliau wafat itu kita terhitung hutang kepada beliau? Karena beliau naruh modal di kita. Gitu. Ini pertanyaan yang luar biasa, sebab kadang-kadang nunggu dipermasalahkan orang lain baru kita akan bertanya. Ini nggak ada yang mempermasalahkan, tapi hati kita ada kerisauan. Ya Allah, ini halal atau tidak? Ini jangan-jangan tanggung jawab di akhirat atau tidak? Ya? Mudah-mudahan itu tanda keimanan. Karena udah mulai jarang sekarang orang-orang jujur. Nah, jangankan nggak ditagih, orangnya masih hidup, hari-hari ke rumah itu pun nggak mau bayar. Begini, tentang hutang piutang itu serius dalam Islam. Makanya sampai ada ujung surat Al-Baqarah itu satu ayat satu halaman. Satu ayat satu halaman. Itu satu-satunya ayat terpanjang dalam Al-Quran. Satu ayat satu halaman. Ngomongin tentang apa? Hutang. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, awal ayat, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, simpan pinjam, ila ajalin musamma, sampai kepada batas waktu yang ditentukan, faktubu, catat. Buat apa bahasa kitanya? Hitam di atas putih. Bahasa lebih kerennya akta notaris. Supaya ketika terjadi apa-apa di kemudian hari ada bukti. Ini fulan minjem ke saya atau saya minjem ke fulan, ini nominalnya, ini yang bersangkutan kedua, dan ini saksinya. Materai 10.000. Tanda tangan. Tapi kalau tidak terjadi, nggak ada yang menggugat, nggak ada yang mempermasalahkan. Apa itu menjadi hutang untuk kita kepada almarhumah atau almarhum? Maka dilihat dulu di awal. Dulu akad bapak kepada almarhum itu, apakah untuk tanam modal yang bahasanya investasi ya. Bahasanya. Kalau investasi kan bukan hutang. Misalnya bapak, saya mau bikin usaha, butuh modal. Terus bapak ngasih ke saya 100 juta. Kalau niatnya itu adalah investasi, bapak investasi ke saya untuk usaha saya, maka kalau bangkrut, saya nggak wajib bayar ke bapak.
Hah? Ya. Kalau niatnya begitu maka nggak jadi hutang. Tapi kalau saya datang ke Bapak, Pak, saya benar-benar butuh nih pinjaman. Boleh enggak saya pinjam duit Bapak? Nanti apa kabar usaha saya ke depan akan saya cicil atau akan saya bayar di kemudian hari. Berarti itu akadnya pinjam. Maka sampai kapanpun pinjaman itu wajib dikembalikan terlepas ditagih atau tidak. Nah, kalau investasi enggak. Investasi enggak wajib. Investasi itu akadnya bukan hutang piutang. Investasi itu misalnya saya mau ngasih modal ke Bapak. Saya percaya bahwa Bapak punya keahlian untuk menjalankan usaha itu sehingga saya taruh duit saya di Bapak dengan harapan kalau usaha itu maju kita bagi hasil berdua. Profitnya berapa? 50, 50, 60, 40, 70, 30 tergantung kesepakatan di awal. Tapi kalau Bapak rugi atau bahkan bangkrut, maka risiko juga ditanggung berdua. Itu dalam hukum fikih namanya musyarakah, berkongsi. Itu tak dihukumi apa namanya? Hutang. Kalau memang akadnya begitu, maka diingat-ingat kembali akadnya apa. Kalau tak akadnya investasi, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengembalikan. Nah, oh ya. Ya udah jangan sampai tahu nanti jadi persoalan pula nanti. Bukan anak bapak yang mempersoalkan, tapi anaknya almarhum. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Izin sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa ikut salat Isya bersama-sama. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.